Dugaan praktik uang keamanan BBM subsidi di SPBU Galuga mencuat, inisial D membantah meski pengepul angkat bicara. Bogor Kilas Nusantara TV News mengabarkan, praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak, BBM, bersubsidi jenis Pertalite di wilayah Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan keterlibatan oknum berinisial D mencuat sebagai sosok pengaman bagi para pengepul jerigen di SPBU 3416604, Jalan Raya Cibungbulang, Galuga. Berdasarkan penelusuran tim investigasi di lapangan, muncul dugaan adanya aliran dana koordinasi atau jatah keamanan yang disetorkan oleh para pengepul kepada saudara D. Bantahan inisial D, "Saya hanya membantu warga." Saat dikonfirmasi oleh awak media via WhatsApp, D dengan tegas membantah keterlibatan dirinya dalam membekini aktivitas penimbunan BBM. Ia berdalih keberadaannya di lokasi semata-mata karena kepedulian sebagai warga asli Galuga. "Saya tidak pernah dan tidak merasa meminta apalagi menerima uang tersebut. Saya tidak membekini penimbunan. Saya orang sini, Galuga, saya hanya membantu karena sering terjadi kehilangan jerigen milik penimbun. Jadi saya ikut mengamankan situasi saja," ujar D saat memberikan klarifikasi. Ia bahkan menyebut kabar berita yang beredar mengenai dirinya adalah hoaks dan sekadar opini belaka. Namun, pernyataan D berbanding terbalik dengan pengakuan salah satu pengepul BBM di lokasi. Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan ini membeberkan bahwa ada biaya yang harus dikeluarkan agar aktivitas mereka berjalan lancar. "Saya kasih uang keamanan untuk Pak D itu senilai Rp150.000. Terkadang kalau bertemu, dia juga minta tambahan untuk uang rokok," ungkap narasumber tersebut kepada awak media. "Kami awak media akan lapor ke Bupati dan Kapolres Kabupaten Bogor." Meski dibantah oleh pihak D, tim media telah mengumpulkan bukti-bukti awal dan keterangan saksi dari hasil investigasi lapangan. Kasus ini dinilai mencederai upaya pemerintah dalam mendistribusikan BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Menindaklanjuti temuan ini, pihak media berkomitmen untuk terus memantau aktivitas di SPBU 3416604 Cibungbulang. Langkah selanjutnya, temuan ini akan dilaporkan secara resmi kepada Bapak Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Kapolres Bogor guna dilakukan penindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi terkait bebasnya aktivitas pengepul jerigen di area mereka yang diduga melibatkan oknum pengaman lokal. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Migas, yang telah diperbarui melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang dapat Anda gunakan untuk memperkuat laporan investigasi tersebut. Pasal utama penyalahgunaan BBM, Pasal 55. Ini adalah pasal terkuat untuk menjerat pelaku pengepulan dan oknum yang membantu, membekini, kegiatan tersebut. Berdasarkan Pasal 55 UU Migas Jo. UU Cipta Kerja. Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Jerat pidana bagi orang yang membantu, Pasal 55-56 KUHP. Karena inisial D diduga menerima uang keamanan atau menjadi pelindung aktivitas tersebut, ia tidak hanya bisa dijerat UU Migas, tetapi juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, terkait penyertaan. Pasal 55 KUHP, menjerat orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Pasal 56 KUHP, menjerat mereka yang sengaja memberi bantuan atau memberi kesempatan sarana untuk melakukan kejahatan, pembantuan. Aturan distribusi, Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, pembelian BBM subsidi dengan jerigen tanpa izin khusus, surat rekomendasi dari dinas terkait untuk usaha mikro pertanian perikanan, adalah pelanggaran distribusi. SPBU yang melayani pembelian tersebut secara ilegal dapat dikenakan sanksi oleh BPH Migas dan Pertamina. Tindak pidana pungutan liar, pungli. 150 per minggu. Jika oknum diterbukti meminta uang, jatah keamanan, secara paksa atau di luar wewenang hukum, ia juga dapat dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Saya AC reporter Kilas Nusantara TV News melaporkan. Diturunkan kumaha. Masa kudu ikut. Zaman lain nama di Busating mah penjara. Ya iya, zaman
Zaman ayeuna tong berani ribut gitu ngepret saeutik weh. Geus hukum kan. Ayo nak. Heeh. Lah, Salah jadi bener jadi salah. heeh. Dari akang mah geus sih di sarua. Itu doang nongkrong paling kirim palingan Heeh. kirim doang Bino kirim Oh, oke. kirim itu doang Kalau Oh. dapat sehari dapat 5 itu udah jago. Aku soalnya ini bisa pulang murah. Kamu mah sesuai udah 10. Nanti itu. Sedangkan ya berarti lebih di 10 orangnya, 20 orangnya. Nah, 150 per minggu ya. Kak David kita masuknya. Ada setor Kak David seberapa per minggu? 150 per minggu. Yang pengamanan. Oh, sekarang bapak sana. Kaitan. Oh. Per minggu teh. Untuk apa itu teh, Pak? Oh, siap. David. Juga bisa menilai berbahasa yang baiknya seperti apa. Ya, Saya betul, pribadi betul. orang bodoh, misalkan Mungkin apabila kalau saya ada kata salah, mohon dimaafkan, gitu kan. Sekali lagi saya perkenalkan, saya nama Aceh Media Kilas Nusantara. Jadi salam kenal ke Bang David. ya, kalau misalkan seperti itu, berarti kan saya juga menyapa perkenalan ini. Nama saya David. Ya, Nggak harus siap saya kenalan apa Abangku. tahu nama Terima saya. kasih udah ada Dari responnya sini, ini. Berarti Abang ada etikat baik, bener tidak? Enggak, kalau itikat baik saya itu masyarakat sipil, Bang. Saya itu Ya. masyarakat sipil, ya kan? Masyarakat sipil yang gak punya kepentingan apapun itu. Akan tetapi mungkin di sisi lain Abang berasumsi ke saya itu orang seperti apa dengan berbahasa seperti itu. Kan saya jadi ketinggung. Oke lah, next, gak usah dibahas terkait masalah itu karena saya udah paham maksud dan tujuannya apa. Yang pertama, ini pemberitaan ini saya asli warga Galuga. Ya, Yang paham, mana di- paham. Ya, ditayangkan di beberapa satu media online lah. Saya putra daerah orang sini asli, yang mana memang tolong nanti direkam obrolan saya, nanti ditayangkan juga beritanya, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan ngobrol agar tidak simpang siur dan tidak ada miskomunikasi gitu. kesalahpahaman. Oke, yes. Intinya dalam pemberitaan ini memang ada pengambilan dari motor Anders dan lain-lain. Itu hoax, itu nggak ada. Saya pribadi, bahkan pihak pengawas manapun juga sekarang sistemnya udah digitalisasi, yang mana sudah terpantau sama Pertamina langsung. Ketika memang ada salah satu kendaraan yang memang sesuai dalam pemberitaan yang Abang tayangkan ini, tolong kasih tahu saya. Jangankan Abang orang jauh yang bertindak, saya orang putra daerah di sini akan bertindak. Karena itu sangat membahayakan ketika pengisian pakai motor Thunder, itu membahayakan. Betul. Stoknya habis, Betul, karena betul jumlahnya sekali. besar. Oke. Ya, Nah, ini kan koreksi juga harus berimbang beritanya. ya. Terus APH. Ini saya mau bertanya nih ke Abang. Apakah benar para pengebul ini ada koordinasi ke Abang seminggu sekalinya Rp150.000? Oke, saya jawab Bang ya. Ya, Satu, itu juga hoax. Yang kedua, dari mana koordinasi 150.000? Kita logika sederhana aja. Mereka pengambilan skala kecil yang memang notabene sekarang pengambilannya di motor metik, kapasitasnya cuma 4 liter. Dalam satu hari mereka mendapatkan paling 3,4 itu kalau spekulasi perhitungan itu paling 35 liter. 35 liter orang eceran ngecer di seluruh barat paling 12.000 sudah. Nah logikanya kalau ngasih ke saya 15.000
Dari mana mereka untuk mendapatkan hasil lebih, sedangkan mereka harus bayar ke saya. Nah, Itu koreksi juga, Pak. siap. Yang kedua, apakah benar pengepul ini jumlahnya melebihi 35 orang? Baik, saya jawab juga, nanti kita cek bareng-bareng, itu juga hoax. Ya, siap Bapak David. Ini yang mana pengepok itu memang bukan pengepok orang luar, jadi masih lingkaran satu kecamatan, yang mana di situ ada saudara saya, di situ ada kawan dekat saya, Siap. yang notabene mereka usaha, ada musim PKK mereka berhenti, sehingga punya inisiatif ingin jualan. Nggak ada yang namanya distributor untuk kiriman ke warung-warung. Dalam pemberitaan itu juga saya baca iris, itu semuanya nggak sesuai fakta yang ada di lapangan. Saya tahu betul Yang orang-orang kedua. pengecernya. Nah, Mereka yang ngambil diecer di rumahnya, mereka ngambil diecer Dalam- di rumahnya. Oke, izin Pak, dalam hasil investigasi yang tim saya investigasi, ada beberapa jerigen ditampung lah gitu intinya, bolak balik diisiin ke jerigen. Apakah itu tuh benar, Pak? kalau di jerigen, iya, saya nyatakan nggak apa-apa terus iya, karena barang tersebut yang mau mereka jual kembali kalau nggak ditampung di dalam jerigen, ya secara logika sederhana kita mau tampung mana untuk dibawa ke rumahnya. Nah itu kan yang yang salah saya salahkan, nggak apa-apa. Nah, yang saya pertanyakan, apakah boleh menampung BBM Pertalite bersubsidi jenis Pertalite ya, ditampung ke jerigen? Apakah boleh gitu, Pak? Kalau secara aturan barang subsidi itu satu tidak boleh dijual belikan. Nah, betul. Karena definisi saya ini menurut pandangan saya, subsidi definisinya memang harus dinikmati sama masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat sampai ke lubang cecopet. Apakah pihak SPBU, pihak pengisian terminal ini di Galuga ke dalam ada 1 kiloan? Pertanyaan saya kepada wartawan, apakah ketika habis kendaraan kita, motor kita harus dipanggul ke sana, motor kita harus didorong ke sana kalau nggak ada pengecer? Kalau secara aturan, ya saya Tidak boleh secara aturan. menyalahi aturan. Oke, itu bantahan saya kemanusiaan. Kalau ke Nanti abangku ini nanya ke media, kami sangat menjunjung tinggi aturan. baik, kan saya tanya, Bapak kan media. Ya, betul. Masing sudah tayang, saya ingin menjawab klarifikasi yang mana pemberitaan tersebut sudah tayang. Saya izin klarifikasi dan saya tunggu berita runningan daripada saya narasumbernya, saya David. Ya, Running Bapak lagi David. pada kita komunikasi yang mana pemberitaan itu memang saya sangat menyayangkan sekali ketika saya baca. Jadi menggiring opini seakan-akan memang skala besar. Kalau bicara aturan, dendanya udah berapa miliar? Pertanyaannya, masyarakat yang ngambil 2 korban itu ada tuh untuk membayar dendaan itu, melanggar aturan. Ketika bicara aturan, saya sekali lagi tidak membenarkan. Ketika bicara aturan memang salah. Ini pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Oke, baik. Apakah betul Bapak David ini anggota dari Ormas BPKB dan membackingi BSPBU itu atau pengepul-pengepul? Baik, saya jawab juga. Kalau organisasi boleh ditanya ada BPAC, ada apa namanya? Oh, ada ketua desa, ada ketua kecamatan, ada ketua DPRD, mungkin boleh tanyakan. Saya masuk enggak ke keanggotaan BPKB? Saya masyarakat sipil yang tidak, notabene saya latar belakang saya bukan ormas, bukan wartawan, bukan anggota, saya masyarakat sipil, masyarakat biasa. Saya nggak bicara ormas dan saya memang bukan dari keluarga ormas. Oke? Kalau gitu, Pak.
Satu lagi Pak, itu tadi kan apakah betul pengepul-pengepul ini dibackingi sama Bang David ini? Tadi saya udah jawab, bukan membackingi, akan tetapi latar belakang daripada orang yang lagi pengambilan pertalite itu ke suatu tempat. Nah kebetulan saya orang putra daerah, Ya. memantau, dan karena banyak orang yang mencuri satu tempat, mereka dapat pinjam uangnya dari Bank Emo, ada yang manggul, ada yang maling kompannya, sehingga kompannya itu hilang dan nominal angka 350.000 uangnya dapat pinjam ke Bank Emo. Nah makanya saya bukan daripada membackingin, bukan daripada ketua bahasanya peguyuban, dan bukan. Memang saya asli warga di sini, yang mana udah sering terjadi kejadian bahwasanya hilang satu kompan nominal angka 350.000 uangnya dapat pinjam. Sama-sama manusia kita, ya minimal kita harus inisiatif lah menjaga, takut ada maling yang kedua kali, maling yang ketiga kali.